Saat ini, kita semua sedang dihadapkan dengan kondisi kritis yang menjadi tantangan global, yakni pandemik virus COVID-19. Media menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Jumlah pasien positif corona mengalami peningkatan hari demi hari. Melihat persebaran yang cepat, membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah waspada. Presiden Joko Widodo mengumumkan status corona sebagai bencana nasional serta meminta masyarakat untuk tetap tenang, diikuti dengan agar masyarakat Indonesia bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Memaknai pandemi ini memberikan banyak hikmah dalam kehidupan yang bisa kita terapkan sehari-hari, khususnya selama adanya wabah virus corona ini. Salah satunya meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemik ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Dan untuk orang-orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka yang kurang mampu sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Di mana hal tersebut adalah setitik upaya menciptakan ketahanan nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pandemik ini tentu mengakibatkan suatu ancaman ketahanan nasional. Bagaimana tidak, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang membuat keresahan bagi masyarakat, belum lagi munculnya berita hoaks terkait corona. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam. Konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Lalu, permasalahan apa yang ditimbulkan selama pandemik ini terjadi? Ancaman ketahanan bangsa yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global, karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor-impor terhenti, devisa negara menurun. Bencana corona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Maka dari itu, sangat penting untuk terus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan nasional di tengah situasi akibat pandemi COVID-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang erat dipengaruhi kondisi demografi bangsa Indonesia. Aspek-aspek ini harus dikelola menggunakan konsep Trigatra agar stabilitas ketahanan nasional bisa dijaga secara efektif. Aspek-aspek Trigatra meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan demografi kependudukan bangsa Indonesia.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu ialah saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi COVID-19. Mari menjadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dalam menghadapi beragam bencana. Marilah bersatu padu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus dengan memberikan sosialisasi yang tepat. Dengan menjadi relawan, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal positif, serta dapat mewujudkan aksi kita menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.